Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Justina Yusrin Bondadian, NIM 20030301115, kelas C semester 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Baik, kali ini saya akan mereview buku tentang konstruktivisme sosial sebagai paradigma yang diedit oleh Michaela Prindahor dan Herbert Knoblet, yang dimana untuk memenuhi tugas ketiga mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Yang pertama, mengapa Peter L. Berger dan Thomas Luhmann, Australia, oleh Manfred Blixing. Mari kita beralih ke latar belakang intelektual. Berbagai asumsi dasar bahwa konstruktivisme sosial pada kenyataannya adalah sebagai paradigma. Saya akan mencoba untuk mengeksplorasi asal mula teori Berger dan Luhmann dalam iklim intelektual antar perang Wina atau melalui perantara Alfred Schutz. Saya tidak akan membatasi sejarah intelektual pada kisah terkenal Weber Hussein, Bergson, Schutz, Berger, Luhmann. Sebaliknya, saya akan mencoba memberikan survei singkat tentang para intelektual yang lebih luas. Lanskap diskusi teoritis, paradigma jauh atau dekat, pertanyaan umum dan jawaban yang berbeda. Poin utama saya adalah bagian Austria dari cerita ini, karya yang dikembangkan oleh Alfred Sentus 1899-1959. Ini merupakan jawaban atas pertanyaan dominan yang dibahas secara intensif di Wina pada periode antar perang, fase terakhir dari kekaisaran Austria-Hungaria. Sentus dalam kata-kata Husserl, seorang eksekutif perbankan di siang hari dan seorang fenomenolog di malam hari. Hadir selama semua diskusi, lingkaran, dan pertemuan yang luar biasa ini. Berger dan Luhmann mengembangkan lebih lanjut karya Schutzian. Mereka menguraikan ide-idenya dan menambahkan pertimbangannya. Yang kedua, klaim teoritis konstruksi sosial dan dari realitas oleh Martin Endres. Konstelasi pada tahun 1959. Pada bagian ini, izinkan saya menggambarkan konstelasi sosial dan intelektual yang sangat unik pada asal mula konstruksi sosial. Sebuah konstelasi yang mengejutkan belum pernah dibahas sebelumnya. Saya menyebut tahun 1959 sebagai titik baik dalam sejarah sosiologi pengetahuan. Ini sangat erat meskipun dengan cara berbeda. Terkait dengan tiga penulis, Albert Schweitzer, Kurt of Wild, dan Tal Tromperson, tidak dirugikan lagi. Ini adalah tahun yang penting dalam pengembangan program Berger dan Luhmann. Di atas segalanya, 1959 adalah tahun kesempatan yang terlewatkan. Sesaat sebelum kematiannya, Alfred Schweitzer diundang untuk mempresentasikan gagasannya sebagai sosiologi ilmu pengetahuan dan Symposium ISA atau International Sociology Association pada tahun 1959. Ia menolak undangan tersebut pada awal Februari karena kondisi fisiknya. Dia meninggal pada tanggal 20 Mei 1959 dan karena itu tidak dapat menulis makalah yang telah dia ungkapkan dengan judul Program untuk Sosiologi Pengetahuan pada tahun yang sama. Llewellyn Grass menyunting sebuah jilid substansial tentang teori sosiologi, sebuah jilid sekitar 640 halaman yang menjadi buku yang berpengaruh bagi pemikiran sosiologi teoritis. Berkontribusi pada salah satu dari dua esai yang disediakan untuk sosiologi pengetahuan. Menariknya, makalah Walsh berjudul The Sociology of Noun, Age and Socialization Theory 1959. Berger dan Luhmann tidak pernah secara langsung menanggapi makalah Ward, meskipun pernyataan mereka diakhiri pengantar. The Social Conclusion dapat dibaca sebagai goma atas kontribusi Ward, Berger, dan Luhmann. Menulis, sungguh tujuan kami adalah untuk terlibat dalam penalaran teoritis sistematis. Ini akan menjadi bukti bahwa redefinisi kita tentang Sofia dan ruang lingkupnya akan memindahkan sosiologi pengetahuan dan pinggiran ke
Pusat Teori Sosiologi. Bab terakhir dari buku Muni mereka berjudul Kesimpulan Sosiologi, Pengetahuan dan Teori, judul yang sama dari makalah Ward yang diterbitkan 7 tahun sebelumnya. Dimensi budaya dan konstruksi sosial tentang arti, perbuatan, dan arti selesai oleh Michael van die Haers. Konstruksi dan tindakan sosial. Dalam konstruksi sosial dari realitas, Bergel dan Luckmann mengendalikan bahwa masyarakat adalah produk manusia. Pasca konstruktivis telah bertanya-tanya apakah hal ini memang perlu. Hal ini mendorong kami untuk bertanya bagaimana antropologi perspektif yang mendasari Bergel dan Luckmann karya manis sebenarnya. Pertanyaan ini muncul terutama dalam konteks minat penelitian kita saat ini, yaitu penggambaran garis demarkasi antara sosial dan non-sosial, mengambil hewan dan sahabat buatan sebagai contoh. Berikut ini kami menggunakan deskripsi ini untuk menggambarkan secara konkret dimensi budaya dan konstruksi sosial. Premis kami adalah bahwa konstruksi sosial mengendalikan operasi para aktor. Yang kami maksud dengan aktor adalah subjek yang mampu bertindak, yang menentukan situasi, yang membuat rencana dan keputusan, dan mencoba mengejar ketinggalan pengalaman yang mereka proyeksikan. Atau lebih ringkasnya, aktor adalah subjek yang bertindak berdasarkan definisi situasinya, karena tidak boleh disamakan dengan perilaku. Setiap entitas berperilaku secara konstan, tetapi tidak berarti setiap entitas bertindak. Dan bahkan entitas yang mampu bertindak sama sekali tidak bertindak sepanjang waktu. Oleh karena itu, setiap kali entitas yang mampu bertindak tidak bertindak tidak boleh disebut sebagai aktor. Sebaliknya, setiap kali entitas memiliki masalah tindakan, ia memang aktor. Konstruksi realitas sosial mengandalkan kemampuan untuk bertindak karena masyarakat lebih dari dan tidak sama dengan konstitusi belaka. Yang terakhir ini tidak memunculkan masyarakat, tapi hanya populasi. Variasi konstruktivisme oleh Thomas S. Ebrel. Pada bagian kedua, penulis menerima prinsip dasar antropologi filosofi Arnold Gillen dan Helmut Plensennel bahwa tantangan sosial tidak ditentukan secara genetik dan oleh karena itu tidak dapat dijelaskan secara biologis. Berbeda dengan hewan, manusia diberkahi dengan kesadaran dan secara biologis terbuka terhadap dunia. Artinya mereka fleksibel dan dapat beradaptasi dengan banyak lingkungan yang berbeda. Karenanya, tantangan sosial dijelaskan oleh proses pelembagaan atau reunitas tradisi, peran timbal balik, dan legitimasi yang menyeratkan masalah khas sosiologi pengetahuan seperti organisasi sosial, distribusi pengetahuan, serta proses kekuasaan. Pada bagian ketiga, Berger dan Luckmann menyelidiki bagaimana realitas objektif ini diternalisasi melalui sosialisasi primer dan sekunder, dan bagaimana hal itu dipertahankan dalam interaksi. Di sepanjang buku ada dua perspektif sosiologi variasi, konstruktivisme 135 tererat dan argumentasi tidak dapat dipahami dengan baik, transponalisasi, genomologi dunia kehidupan yang berdasar. Kekuatan dan kelemahan konstruksi sosial. Kekuatan signifikasi dari buku ini adalah pada saat itu menciptakan pendekatan teoritis baru untuk sosiologi pengetahuan, integrasi baru dari sosiologi klasik yang menyimpang secara jelas dari teori aksi Stalchon, Persson, dan fungsionalisme strukturalnya yang mapan. Pertama, mereka menafsirkan Max Weber dalam nada Sud yang menekankan makna tindakan sosial dan masalah penafsirannya yang diabaikan Persson. Kedua, mereka memasukkan tidak hanya wawasan antropologi filosofi tapi juga psikologi sosial, George Herbert Mead, yang diabaikan Persson. Ketiga, mereka dengan keras menolak untuk melepaskan agen dari aktor manusia, misalnya dengan menempatkan pada tingkat sistem seolah-olah institusi atau masyarakat sebagai entitas dapat bertindak. Prosedur seperti itu memberikan efrilasi yang tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu merupakan kelemahan dasar teoritis. Hanya aktor yang dapat bertindak
dan karenanya Berger dan Luhmann secara eksplisit mengadopsi individualisme metodologis Weber. Ini cocok sekali dengan analisis fenomenologis dunia kehidupan yang menganalisis konstitusi akal atau makna dalam kesadaran subjektif para aktor. Namun, setiap kali analisis dunia kehidupan sistematis dan elaboralnya atas pendekatan Weber tidak diperhitungkan dalil individualisme metodologis dan interpretasi subjektif mengalami kesalahpahaman yang parah. Konstruksi sosial dari teknologi dari mana asalnya dan kemana tujuan Trevor Peak. Konstruksi sosial dan teknologi merupakan bagian dari gelombang baru pendekatan sosiologi teknologi yang berusaha untuk memahami bagaimana teknologi secara sosial. Banyak sarjana yang mengembangkan pendekatan baru ini seperti Bruno Letour, John Law, Dunlop Mikrens, Stephen Woolgar, dan saya sendiri. Pada saat yang sama melakukan studi sains, dan memang bersebagian dari kita melihat perusahaan sebagai bagian dari studi yang lebih luas dari science atau sebagai pendekatan terpadu terhadap sains dan teknologi. Apa yang kurang jelas adalah apakah sosiologi pengetahuan ilmiah pada gilirannya muncul dengan cara apapun, yang berarti dari karya sebelumnya tentang konstruksi sosial oleh Berger dan Luhmann 1967. Tidak ada keraguan bahwa fenomenologi, etimologi, sosiologi interpretatif, dan tulisan-tulisan Wittgenstein selanjutnya merupakan bagian dari lingkungan intelektual dari mana sosiologi pengetahuan ilmiah muncul. Tetapi bahasa spesifik konstruksi sosial tidak dianut oleh semua orang. Misalnya, Letour dan Woolgar 1979 menggunakan istilah konstruksi fakta sosial dalam judul penelitian laboratorium mereka yang terkenal tapi kemudian menghilangkan kata sosial, dan edisi buku berikutnya berbicara tentang konstruktivisme. Tetapi strong programming berpengaruh dalam sosiologi pengetahuan ilmiah yang dirumuskan oleh David Bloom 1973 sampai 1996 tidak menggunakan istilah konstruksi atau konstruktivisme. Konsep pergantian dan sosiologi pengetahuan ilmiah Henry Collins. Pergantian dan bentuk kehidupan. Dalam buku Peter Berger, Invitation to Sociology, saya menemukan konsep internasi, dan saya menemukan bahwa konsep itu menjelaskan banyak hal tentang hubungan saya dengan ilmuwan yang saya pelajari. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang terjadi daripada yang saya perkirakan pertama kali, dan bahwa konsep internasi itu sendiri lebih rumit daripada yang terlihat, dan begitu pula penerapannya. Di sini saya akan menjelajahi berbagai kerumitan dengan melihat kembali interaksi saya sendiri dengan komunitas ilmiah selama 45 tahun terakhir. Di hadapannya, gagasan pergantian sangat cocok dengan satu gagasan besar yang menjadi landasan seluruh kehidupan akademis dan di mana banyak sosiologi pengetahuan ilmiah dibangun. Ini adalah gagasan tentang bentuk kehidupan. Pengertian bentuk kehidupan adalah Wittgenstein 1953, dan saya pertama kali menemukannya pada tahun 1967 ketika membaca buku kecil Peter Weiss, The Idea of Social Science 1958. Saya kira saya pasti sudah membaca undangan ke sosiologi sebelumnya, tapi itu tidak berdampak pada saya yang dibuat oleh idea ilmu sosial. Saya membaca undangan setidaknya 3 kali sering berjalan karir saya, dan setiap kali saya mendapatkan lebih banyak darinya. Saya rasa saya hanya mulai memahaminya sepenuhnya sebagai hasil dari apa yang saya dapatkan dari materi lain yang saya bisa. Bentuk kehidupan tentu saja hanyalah salah satu dari seluruh paket konsep terkait yang beredar dalam sosiologi pada 1960-an dan 1970-an, dan orang mungkin bisa sampai ke tempat yang sama dari banyak titik awal, tidak terkecuali di sosial karya Berger dan Luhmann. Konstruksi realitas 1967. Kebetulan saya pertama kali menemukan gagasan dalam buku Weiss itu benar-benar mengubah pemahaman saya tentang sifat dunia sosial dan konseptuas, dan itu menginformasikan dengan baik semua yang telah saya tulis sejak itu. Dari konstruksi sosial ke komunikatif realitas, Bawang Putih Hurban.
Pengantar. Konstruksi realitas sosial yang diterbitkan pada tahun 1966 oleh Peter L. Bergel dan Thomas Luckmann, Jerman, 1969, merupakan tonggak sejarah dalam teori sosiologi. Buku itu menemukan kembali sosiologi pengetahuan dan itu juga merupakan insentif awal untuk penyebaran konsep konstruksi sosial yang hampir meledak-ledak dan gerakan terkait konstruktivisme sosial atau konstruksionisme sosial. Selain itu, penekanan yang jelas pada bahasa sebagai objektifikasi paling penting dari pengetahuan berkontribusi pada peningkatan penelitian sosiologi pada bahasa dan ucapan dan secara tidak langsung pada serangkaian metode baru yang inovatif terutama dalam penelitian kualitatif dan imperatif seperti analisis genre komunikatif pendekatan sosiologi pengetahuan untuk analisis wawancara atau videografi karena teori ditunjukkan oleh sketsa resepsi buku pembentuk konsep konstruksi sosial internasional dan menjadi rujukan bagi beberapa gerakan akademis selanjutnya yang akan dibahas secara singkat. Sejak Bergel dan Luckmann menghentikan pekerjaan mereka pada teori konstruksi sosial setelah hanya beberapa tahun, gerakan-gerakan ini juga berkontribusi pada perbaikan teoritisnya, menghubungkan dengan teori T yang muncul setelahnya seperti teori wawancara pasca strukturalis, praktik dan subjektivitas. Untuk dapat mengikuti inovasi ini, kita harus menguraikan ragaan pengertian konstruktivisme yang terkait dengan teori T ini karena diseminasi konsep konstruksi sosial kehilangan keunikannya. Dari pemahaman hingga dampak kekuatan komunikatif, Joe Reher. Apa salahnya? Kita semua tahu bahwa kata-kata setelah diartikulasikan dapat mengungkapkan kekuatan yang besar dan bahwa komunikasi tidak hanya dalam posisi untuk mengubah orang tetapi juga untuk mengubah arah dunia. Namun, meskipun ada kepastian bahwa acting komunikatif itu kuat, yang mengejutkan hanya sedikit yang diketahui tentang sumber kekuatan ini. Tentu saja kita sangat menyadari sumber khusus yang kuat dari kata yang diucapkan. Akal sehat kita sehari-hari memberitahu kita bahwa kata-kata yang disertai ancaman, kekerasan, substansial akan dengan mudah memotivasi orang lain untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan kepada mereka. Untuk bagiannya, sosiologi mengajarkan kita bahwa kata-kata master akan menginspirasi pelayan untuk tampil yang terakhir dengan jelas mengetahui bahwa ketidakpatuhan akan menyebabkan kehilangan pekerjaan. Sosiologi juga mengajarkan bahwa ketidakpatuhan akan menyebabkan hilangnya pekerjaan. Sosiologi juga mengajarkan kepada kita bahwa mereka yang menganggap seseorang sebagai sesuatu yang istimewa, bahkan yang menganggap karisma orang itu akan mengikuti kata-kata orang yang terhormat, bahkan ketika mereka tidak sepenuhnya memahami pesannya. Apa dampaknya? Tindakan memiliki penyebabnya dalam masalah. Karena masalah tidak dapat diselesaikan dengan sendirinya, seseorang harus melakukan sesuatu agar solusi dapat terjadi. Cara tradisional yang melakukannya adalah melalui tindakan komunikatif yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan antara membuat keinginan dengan realisasinya. Oleh karena itu, tindakan tanpa alasan ini menjadi identik dengan kausalitas klasik. Di sini menyarankan satu tindakan, memberikan alasan untuk itu dan merumuskan harapan. Konstruksi diskursif dari realitas ruang bawah tanah murni, alam semesta wancana. Pada tahun 1992, Peter Berger merendungkan marginalitas buku dalam sosiologi Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Dalam buletin bagian teori asosiasi sosiologi Amerika, dia menyatakan bahwa tidak mungkin memainkan musik kamar di festival rock. Dia mengacu pada melodi buku yang gaya dan isinya ini membawa kita ke beberapa detail. Itu adalah buku yang tentang sosiologi, tidak mengacu pada astrologi, penelitian otak, ekonomi neoklasik, atau resep diet untuk membangun ceritanya. Jadi itu sosiologi apapun artinya, tapi itu menyimpang dari tantangan domina dan bahkan tantangan tandingan wacana sosiologi, yaitu dari cara domina menceritakan masyarakat. Ini bukan menyimpangkan total, hanya
hanya variasi kecil dan rekombinasi cukup untuk membuat sebuah peristiwa, dan hanya cukup untuk menandai ruang kecil untuk diskusi yang memungkinkan argumen bahwa wacana dan semesta memadu menuturnya. Mereka meningkatkan kemungkinan bahwa ucapan, pernyataan, dan pola tindakan tertentu akan dihasilkan komunikasi dan pernyataan bertindak berdasarkan kapasitas dasar manusia untuk kebebasan menafsirkan dan menentukan situasi, untuk memainkan interpretasi tertentu dari sebuah lagu atau karya, dan mungkin menambahkan elemen baru ke dalamnya atau mengangkat instrumennya. Pada tahun 1945, Alfred Sextus menerbitkan artikelnya tentang realitas ganda. Dia menjelaskan keberadaan dan efek dari dunia penalaran ilmiah dengan menggunakan istilah pragmatis. Alam semesta wacana menunjuk pada pembatasan pada apa yang dapat dikatakan, dipikirkan, dan dilakukan. Misalnya dalam matematika, begitu seseorang telah masuk bidang seperti itu. Sekian dan terima kasih.